Cara kerja Law of Assumption Neville Goddard. Banyak orang keliru menerapkan Law of Assumption Neville Goddard. Suatu waktu, Mas Paimin mengeluh, "Saya tidak punya uang, Pak Lang. Pinjami saya. Saya perlu uang untuk mencukupi kebutuhan saya, terutama buat membayar utang di koperasi desa." Dari jawaban Mas Paimin sangat nyata menggambarkan isi pikirannya, yaitu bahwa Mas Paimin tak punya uang, sedang butuh uang, sedang terdesak utang. Keadaan inilah yang akan direkam oleh semesta dan akan dikembalikan berlipat kali ganda kepada Mas Paimin, yaitu kesulitan keuangan yang lebih hebat lagi. Mas Paimin telah salah memilih starting point dengan menganggap diri sebagai orang tak beruang. Maka ketika ia berusaha untuk mendapatkan uang sejumlah yang diharapkan, usahanya akan terasa berat, melelahkan, membingungkan, dan selalu menjumpai kebuntuan yang menyesakkan. Jadi bagaimana Mas Paimin seharusnya menerapkan Law of Assumption Neville Goddard? Mas Paimin harus berangkat dari kondisi pikiran sebaliknya, bukan kondisi tak beruang, tetapi justru seolah semua harapan keuangan sudah terpenuhi. Mas Paimin harus merasa atau menganggap bahwa ia telah lunas hutang, bahkan memiliki berlebihan uang. Kondisi inilah yang harus diimpresikan ke dalam pikiran alam bawah sadar. Impresi dilakukan tentu saja dengan cara visualisasi imajinatif secara berkelanjutan ya. Neville Goddard mengajarkan agar visualisasi imajinatif dilakukan tepat sebelum tidur malam, ketika pintu gerbang alam pikiran bawah sadar manusia mulai terbuka lebar. Bila kondisi pikiran alam bawah sadar sudah begitu mantap, tetap, stabil, dan kokoh, seolah sudah lunas hutang, tak peduli apapun yang terlihat pada dunia nyata, atau istilahnya dimensi ketiga, maka langkah selanjutnya adalah bertindak atau berupaya dalam dunia nyata untuk mendapatkan pelunasan uang tersebut. Segenap upaya akan terasa jauh lebih mudah. Sepertinya ada tangan gaib yang menggerakkan dan mengarahkan. Banyak peristiwa kebetulan yang terjadi yang akan menyokongnya. Ada cerita analogi tentang si Ali yang akan membuat rumah. Si Ali ini adalah anak orang kaya raya yang baik dan murah hati. Orang tua si Ali ini adalah gambaran semesta, yaitu orang tua yang baik dan murah hati. Suatu kali si Ali meminta pada orang tuanya agar diberinya sebuah rumah. Anggaplah si Ali sudah dewasa. Tepat pada waktunya, orang tuanya mengatakan, "Ya, ya, permintaanmu dikabulkan." Tetapi dana akan diberikan sepenuhnya kepada Ali setelah rumah yang dikehendaki selesai dibangun atau dikerjakan. Nah, pada saat orang tuanya mengatakan "ya" tadi, saat permintaan dikabulkan, apakah rumah sudah ada wujudnya? Tentu saja belum ya. Bahkan sebutir pasir pun belum dibeli dari toko material. Tetapi pernyataan "ya" dari orang tuanya yang kaya raya dan baik hati adalah garansi bahwa rumah telah dimiliki oleh Ali. Ali telah memiliki rumah indah, walaupun belum berwujud secara fisik untuk ditinggali. Mungkin rumah Ali masih berupa desain di atas kertas barangkali. Tetapi Ali meyakini tanpa keraguan bahwa ia telah memiliki hak untuk sebuah rumah yang ia mau. Ia tidak perlu berpura-pura, tetapi memang sungguh-sungguh yakin dan kenyataannya seperti itu. Kini tinggal proses perwujudannya saja agar menjadi benda fisik yang bisa dilihat dan disentuh. Maka tugas Ali berikutnya adalah membuat rencana pembangunan. Ia perlu menyewa pemborong, ngutang bahan dan barang, berkonsultasi dengan para ahli arsitektur, dan lain-lain. Inilah yang dimaksudkan dengan action atau upaya. Ali ngutang barang ini, ngutang barang itu di depo bangunan, dia nggak takut-takut, nggak ragu-ragu, karena ada cukup uang untuk membayar semuanya. Ia juga tak ragu-ragu minta tolong orang ke sana kemari, konsultasi ke sana kemari, karena ada cukup uang untuk membayar itu semuanya. Hingga pada akhirnya, rumah itu selesai dibangun,
Orang tua Ali lalu meminta bon-bonnya dan membayar lunas semua biaya pembangunan rumah tersebut. Kawan-kawan, nilai moral dari kisah ini adalah yang pertama, si Ali merasa yakin dulu bahwa ia pantas memiliki sebuah rumah, sesuatu yang diharapkannya. Yang kedua, si Ali merasa yakin lebih dulu bahwa ia layak diberi uang sejumlah yang diperlukan untuk pembangunan rumah itu. Yang ketiga, Ali meminta dengan jelas kepada orang tuanya yang baik dan murah hati, yaitu sebuah rumah. Berikutnya, begitu dijawab iya atau dikabulkan, si Ali bertindak, berupaya dengan penuh percaya diri, mewujudkan pembangunan rumah itu. Dengan demikian, bila Anda menerapkan Law of Assumption Neville Goddard untuk suatu kebutuhan, yakinkan dulu kelayakan dan kepantasan diri Anda atas kebutuhan itu. Apakah Anda pantas dan layak memilikinya? Apakah Anda benar-benar memerlukannya, bukan karena dorongan kerakusan atau ketamakan? Apakah Anda yakin kehendak Anda itu atau kebutuhan Anda itu bila dipenuhi akan berguna? Bila jawaban-jawaban yang muncul adalah iya, berarti semesta berkata iya juga atas kehendak Anda. Artinya Tuhan mengabulkan permintaan Anda. Segeralah menyusun strategi tindakan. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Tidak usah dipikirkan hal yang tidak bisa Anda lakukan. Percayalah saja bahwa semuanya akan beres, berapapun biayanya. Tindakan-tindakan Anda ini akan terasa penuh percaya diri, ringan, nyaman, ngelunyum, serba pasti dan minim stres. Dan bahkan banyak keajaiban kebetulan yang dinamakan coincidence yang akan membantu Anda, sehingga semua impian terwujud dengan sempurna. Baik kawan, bila Anda punya pengalaman cara menggunakan hukum tarik-menarik maupun hukum Law of Assumption, silahkan tinggalkan catatan Anda di komentar agar banyak teman-teman terbantu juga.